Pertemuan ke-9, peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis untuk umum atau kepentingan publik yang bersifat mengikat, harus dipatuhi akan dikenakan sanksi jika dilanggar. Mana asas peraturan perundangan? Satu, asas legalitas. Kedua, asas lex specialis darurat lege generali yang umum mengesampingkan yang khusus. Yang kedua, yang ketiga itu asas lex posteriori darurat legi priori yang baru mengesampingkan lama. Kemudian yang keempat itu asas lex superiori darurat legi inferiori yang rendah tidak boleh bertentangan dengan tinggi. Kemudian prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Pertama itu ada perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Pertemuan ke-10, keputusan tata usaha negara atau KTUN. KTUN dikeluarkan oleh badan atau lembaga hukum berbentuk tertulis berdasarkan peraturan undang-undangan yang memiliki akibat hukum yang bersifat konkret, individual, dan final untuk kepentingan seseorang atau badan hukum. Kemudian syarat KTUN 1 berwenang, kemudian ada isinya. Kemudian macam-macam KTUN. 1. Keputusan deklaratior itu tetap dan konstitutif, dapat berubah. Kemudian kedua, keputusan menguntungkan dan tidak menguntungkan. Yang tiga, keputusan emalik sementara dan tetap. Yang keempat itu keputusan positif dan negatif. Yang kelima, keputusan bebas dan terikat. Keenam, keputusan perorangan dan kebendaan. Pertemuan ke-11, kebijakan pemerintah. 1. Peraturan memperboleh atau pilihan. Yang kedua, peraturan tidak lengkap. Yang ketiga, peraturan tidak jelas atau multifungsi. Yang keempat, stagnansi pemerintah. Tujuan diskresi. Yang pertama, menjalankan tugas pemerintah. Yang kedua, mengisi kosongan hukum. Yang ketiga, kepastian hukum. Yang keempat, mengatasi stagnansi pemerintah. Kemudian persyaratan kebijakan pemerintah. 1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, harus sesuai dengan asas-asas pemerintahan baik. Yang ketiga, bersifat objektif. Yang keempat, tidak ada konflik kepentingan. Yang kelima itu beretikat baik. Pertemuan ke-12, rencana. Rencana bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana berbentuk tertulis yang dilakukan oleh organ pemerintah yang berisi keputusan atau tindakan yang berakibat hukum untuk masa yang akan datang. Kemudian rencana untuk tempat itu ada pusat dan daerah. Kemudian untuk waktu ada panjang itu sekitar 20 tahun. Untuk menengah ada untuk sekitar 10 tahun. Dan pendek itu untuk ada sekitar untuk 5 tahun. Kemudian bentuk-bentuk rencana. Yang pertama ada informatif yang tidak berakibat hukum. Yang kedua ada indikatif yang berakibat hukum tidak langsung. Yang ketiga, operasional, hukum yang bersifat hukum langsung. Pertemuan ke-13, perizinan atau instrumen yuridis dapat mengakibatkan hukum dilakukan oleh organ pemerintah untuk masyarakat, individu maupun kelompok atau organisasi untuk tertentu. Kemudian macam-macam perizinan. 1. Dispensasi, contohnya pernikahan, zakat, pajak. Kemudian ada kedua itu lisensi, itu izin usaha atau izin lingkungan. Kemudian ada konsensi, yaitu izin tambang atau batubara. Kemudian unsur-unsur perizinan. 1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, dilakukan oleh organ yang berwenang. Yang ketiga, memiliki jangka waktu yang tertentu. Kemudian tujuan perizinan yaitu mengontrol masyarakat dan melayani masyarakat. Pertemuan ke-14, instrumen hukum keberatan. Instrumen adalah alat atau sarana, hukum adalah aturan, keberatan adalah perjanjian. Macam-macam instrumen hukum keberatan. Yang pertama, perjanjian perdata biasa, contohnya jual beli, sewa menyewa. Yang kedua, perjanjian perdata dengan syarat-syarat tertentu, contohnya konsensi. Kemudian ketiga, perjanjian perdata dengan kewenangan publik. Yang keempat, perjanjian perdata dengan kebijakan pemerintah, contohnya diskresi atau first arrangement. Pertemuan ke-15, asas-asas umum pemerintahan yang baik diatur pada Undang-Undang
Nomor 30 tahun 2014, yang pertama asas kepastian hukum, yang kedua asas kepentingan umum, yang ketiga asas keterbukaan, kemudian asas kemanfaatan, kemudian asas keberpihakan, kemudian asas keselamatan, kemudian asas tidak menyalahgunakan wewenang, dan yang terakhir asas pelayanan yang baik.